Podcast People, perkenalkan nama saya Vina dan di sebelah saya ada Mas Doni. Nah, kali ini kita bakal membahas cuitan-cuitan Facebook dari owner Regar Sport nih. Yang pertama kita mau membahas 5 jenis data di manajemen data pelanggan Regar Sport. Gimana nih Mas Doni? Tolong jelasin ada 5 data itu apa aja sih Mas Doni? Jadi gini, untuk di Regar Sport itu ada 3 jurus marketing. 3 jurus marketing itu implementasi dari data pelanggan. Di data pelanggan sendiri itu ada beberapa data, ada 5 tadi yang disebutkan kan. Ada data luar, ada data transisi, data internal, terus data pelayanan, terus ada juga data transaksi. Data luar itu data yang dari semua kumpulan manusia atau yang di Indonesia ataupun di dunia ini itu. Terus data transisi, nah ini nanti kita fokus ke data transisi, terus fokus di data internal, data pelayanan sama data transaksi saja ya. Untuk data transisi itu kan tadi ada data luar itu kan semua orang yang ada di dunia ini. Tapi kan dari semua orang itu enggak semuanya akses sosial media. Contohnya misal Facebook. Kan kalau di Regar Sport itu sosial media yang sering digunakan itu kan Facebook, Instagram sama TikTok. Nah, ini contoh saja Facebook gitu ya. Nah, data transisi itu data pertemanan dari Facebook. Dari data dari pertemanan di Facebook atau dari sosial media itu, pengikut sosial media mau Facebook, IG atau TikTok itu yang data transisinya. Terus untuk data internal itu kontak WA yang dihasilkan dari data transisi itu tadi. Yang pertemanan, misal pertemanan di Facebook itu kita tarik ke kontak WA, itu yang dinamakan data internal. Terus data pelayanan, untuk data pelayanan itu orang-orang yang bertanya dalam misal 1 hari di waktu itu. Jadi misal kita udah punya kontak WA 1000. Nah dari 1000 itu kita 1 hari melayani berapa orang? Misal ada 20, 30, nah itu yang dinamakan data pelayanan. Terus setelah ada pelayanan tadi tentunya dari reseller harapannya kan dapat menghasilkan transaksi. Itu yang transaksi yaitu hasil dari data pelayanan. Misal 1 hari bisa dapat 2 slot, 3 slot, nah itu yang namanya data transaksi. Gitu. Transisi disebutin 5.000 pertemanan nih Mas. Itu gimana maksudnya, harus kayak fokus apa kita random orang aja gitu? Untuk cari pertemanannya itu untuk cari pertemanan itu harus fokus satu genre. Kan di Regar Sport itu ada banyak genre ya? Iya. Ada banyak genre, ada misal genre very well, volley, terus badminton, ada juga mancing. Nah itu harus disesuaikan dengan genrenya. Jadi 5.000 pertemanan itu harus disesuaikan dengan satu genre itu. Tidak boleh satu Facebook atau satu akun sosial media itu digunakan untuk beberapa genre. Itu tidak boleh, karena itu nanti tidak tepat minat. Kan tujuan dari 5.000 pertemanan, dipenuhi 5.000 pertemanan itu biar tepat minat dari pertemanannya itu. Jadi misal ini fokusnya di genre very well, ya harus add orang-orang yang suka bola, yang hobinya bola, yang berkecimpung di dunia bola. Nah, tidak seperti itu untuk memenuhi data transisi itu. Tapi untuk Facebook sekarang itu gak hanya 5.000, jadi Facebook itu mengubah logaritmanya. Misal pertemanan itu udah lebih dari 5.000, itu sudah bisa dijadikan akun profesional. Jadi orang-orang itu menjadi pengikut, jadi nggak ada batasan lagi.
untuk dari Facebook. Jadi nggak ada batasan 5.000. Nah misal udah penuh 5.000, sisanya itu nanti misal ada orang yang mau ngikutin itu jadi pengikut. Berarti Gitu. kayak Instagram gitu ya? Kayak Instagram, TikTok itu juga bisa. Kalau udah mencapai 5 pertemanan pasti kan ada yang nanya gitu kan Mas ya di Facebook. Pasti. Gitu. Nah, cara ngelayaninnya gimana sih biasanya kalau di Facebook tuh? Itu misal ada yang komen gitu ya, ini tanya harganya berapa, ini tanya bahannya apa, itu langsung tarik WA aja. Nah, biasanya kan kalau udah 5.000 pertemanan pasti udah luas kan tuh, udah pasti udah banyak dikenal akun Regar Sportnya ini kan, yang akun jualan ini. Nah, biasanya kalau ngelayaninnya gimana tuh Mas kalau ada yang pembeli nanya di Facebook gitu? Biasanya kan juga ada yang komen, terus ada yang pasti ada yang messenger juga. Nah, yang komen itu ditarik aja Vin ke ini, ke WA. Ditarik ke WA maksudnya lanjut ke WA ya Om, Tante, seperti itu aja. Langsung ditarik di WA, terus jadi pelayanannya itu di WA. Kan kalau di data pelayanan itu kan targetnya di 2.000 kontak WA. Nah, di 2.000 kontak WA itu nanti juga menghasilkan 50 dari 2.000 kontak WA itu nanti tujuannya kan untuk memenuhi dari 50 pelayanan user. Dari 50 pelayanan user itu nanti bisa menghasilkan 5 slot DP per harinya. Tujuannya sebenarnya itu. Tujuannya menghasilkan 5 slot per hari. Berarti kalau dari teman-teman reseller sendiri itu belum bisa mendapatkan 5 slot per hari, berarti masih ada yang salah di 3 jurus marketing ini atau di data pelanggannya itu. Jadi semua orang yang komen di Facebook itu tarik ke WA semua aja. Kan di WA itu kan juga bisa loh kita pasang status kan di WA itu kita juga bisa toh pasang status itu story WA itu kan bisa. Nah dari situ kan orang pasti juga mudah lihat gitu. Ini ada beberapa pertanyaan dari para reseller. Yang pertama tuh, apakah satu Facebook boleh dibuat beda-beda genre Mas? Itu tidak boleh seperti yang saya jelaskan tadi ya. Satu Facebook, satu Android itu buat satu genre, itu tujuannya buat tepat minat itu tadi. Jadi biar si Facebook itu tepat minat ke satu genre atau ke satu. Untuk satu Facebook itu tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu genre. Tidak boleh karena itu nanti untuk dari pertemanan itu nanti jadi tidak tepat minat. Itu nanti enggak tepat minat, terus jadi cari usernya ya agak susah gitu. Jadi 5.000 itu harus satu genre, misal bola ya bola, volley ya volley. Untuk cari pertemanannya sendiri itu bisa masuk ke grup-grup dulu. Iya. Masuk ke grup-grup dulu, misal grup bola, grup volley, grup futsal, itu sesuai genrenya aja. Terus disesuaikan dengan genrenya lah, masuk ke grup. Nanti untuk orang-orang yang di anggota grup itu di-edit semua aja. Nanti kalau udah di-edit kan dari Facebooknya juga udah menyarankan nih untuk pertemanannya, untuk saran pertemanannya udah itu ya. Samain nama ini kita kan. Tapi itu ya dihindari untuk add jaringan dari Regar Sport juga. Oh, jaringan kita sendiri gitu. Kalau orang luar. Harus orang luar semua. Kalau add-nya misal ini ya, jaringan Regar Sport itu juga di add. Nanti kan bertumbuhkan untuk pertemanannya itu. Itu. Nah lanjut nih buat pertanyaan kedua, bagaimana sih agar postingan kita di sosial media tuh nggak monoton gitu, nggak ngebosenin? Dari Regar Sport sendiri itu udah menyediakan auto Mbak Vina. Ada auto, lah nanti reseller tinggal akses auto aja. Tinggal akses auto itu nanti udah ada jadwalnya, misal dari
pagi postingannya apa, dari siang postingannya apa, sore postingannya apa, itu udah ada seperti itu. Tapi kalau dari reseller sendiri punya kreativitas masing-masing, itu juga boleh mau diupload, itu bagus juga. Terus misal dari reseller itu punya bukti transfer atau testimoni dari user, itu juga bisa diupload. Ya biar user-user itu atau teman-teman Facebook itu juga lebih percaya lagi kalau ada bukti transfer, kalau ada testimoni gitu kan, menambah kepercayaan dari calon user itu. Iya. Terus yang ketiga nih ada pertanyaan juga, mengapa reseller harus melakukan 3 jurus marketing, Mas Doni? Kenapa tuh? Ini ya kalau online shop itu kan tokonya kan sosial media ya. Tokonya kan sosial media. Internet. Lewat internet semua. Kalau nggak melakukan 3 jurus marketing, nggak pakai sosial media, lah itu tokonya gimana? Gitu. Iya. Betul. Jadi nggak bisa dilihat sama yang lain gitu. Kalau nggak punya sosial media, terus nggak melakukan penawaran di sosmed, itu kan juga ibaratnya nggak punya toko. Sedangkan kalau online shop itu tokonya di sosial media, di Facebook itu tadi. Misal hari ini kita nggak posting aja, berarti kan ibaratnya toko kita itu tutup gitu. Jadi ya kalau mau online shop ya harus pakai sosial media, entah itu Facebook, entah itu Instagram atau TikTok. Nah untuk cari usernya itu masing-masing untuk strateginya. Tadi kan kita udah bahas yang soal Facebook ya, seperti itu tadi, untuk cari pertemanan di Facebook, untuk cari user-usernya gitu. Kan tadi kita sedikit ngomongin genre nih. Bisa disebutin nggak Mas keyword per genre itu apa aja? Contohnya apa nih? Kalau keyword itu banyak, soalnya per genre itu kan pasti beda-beda. Coba apa ya? Contohnya strike up mungkin. Strike up itu kan mancing ya. Iya. Mancing itu bisa aja kita klik angler, itu bisa. Terus nyobok itu juga bisa. Terus ini aja, tulis aja nama-nama ikan. Kayak gitu ya. Itu kayak lohan gitu ya. Ya enggak lohan juga, Pin. Misal gitu. Ikan arwana, arwana kayaknya nggak ada sih komunitasnya. Ikan toman. Ikan toman atau nila, Tuna. tuna, ya coba aja tuna. Nila, terus lele itu biasanya ada. Terus misal bisa juga ke toko-toko alat mancing, misal kayak pancing, misal pakan ikan itu juga bisa, kayak esen gitu. Biasanya ada grupnya, pasti kan orang-orang yang masuk di grup itu kan orang-orang yang suka mancing semua. Iya, betul. Gak mungkin tau Pina masuk ke grup esen gitu. Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Mau cari apa di situ kan gak mungkin juga. Oke. Terus kalau ada yang nanya, kalau udah memenuhi 5.000 pertemanan di Facebook, tetapi udah nggak ada nih interaksi atau user baru yang datang ke tokonya, itu apa yang harus dilakukan resellernya? Kalau dulu Facebook itu kan maksimal pertemanannya 5.000 ya. Tapi sekarang itu ya itu tadi, Facebook mengubah logaritmanya. Jadi misal udah 5.000 itu nanti bisa menjadi akun profesional. Nah, orang-orang yang mau ngikutin itu udah bisa, nggak perlu berteman, jadi menjadi pengikut pertemanan itu. Jadi bisa lebih dari 5.000. Tapi kalau mau di sortir lagi juga nggak apa-apa. Misal pertemanan yang udah nggak aktif-aktif itu misal disortir, itu juga bisa juga. Dihapus pertemanan gitu ya? Dihapus pertemanan, tapi tetap harus dipenuhi 5.000 lagi. Nih, terus ada juga reseller yang jika user tidak dilayani di aplikasi WA, tetapi di aplikasi inbox, itu boleh nggak Mas?
Kalau memang sebaiknya itu ditarik ke WA, sebaiknya. Tapi kalau memang di WA itu nggak bisa, kan ada toh ya orang tua yang enggak ini gaptek lah, betul. gaptek. Terus Yang nggak bisanya tahu cuma Messenger Facebook, gitu. cuma bisanya di Facebook aja lewat Messenger gitu. Ya kalau kondisinya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa ditarik ke WA, lebih baik ke WA. Kan lebih mudah juga kalau ke WA. Lebih gampang Lebih komunikasinya. Gitu. Kalau buat memulai 3 jurus marketing itu lebih bagusnya lebih lama apa lebih baru tuh Mas? Ada plus minusnya juga sih. Kalau FB baru kan pasti itu ini ya, Mulai dari nol. langsung mulai dari nol, jadi fokus ke satu genre itu. Tapi ya memang untuk cari kepercayaan itu memang agak lebih susah. Soalnya ini benar-benar orang jualan atau mau nipu aja, paling seperti itu kendalanya. Tapi kalau dari FB lama biasanya kan pasti pakai FB pribadinya. Kalau pakai FB pribadinya mungkin dari teman-teman sekitarnya juga ada yang satu hobi, itu malah lebih bagus. Tapi kalau udah beda hobi itu harus disortir juga gitu. Kan jadi tidak tepat minat kalau tidak satu hobi atau satu genre itu tadi. Oke. Tadi pertanyaan tadi tuh pertanyaan terakhir dari reseller, jadi kayak menutup video kita kali ini. Nanti bisa langsung di komen aja, Win. Iya, bisa langsung komen di bawah ya guys. Bisa langsung di komen, nanti kita bisa atau apa. Nanti kita bisa jawab di TikTok atau di upload di Instagram juga bisa nanti. Iya. Terus sudah sekian saja video dari kita kali ini yang membahas tadi, udah membahas data pelanggan, terus Q&A beberapa pertanyaan dari kalian gitu. Makasih Mas Doni udah mau menjawab pertanyaan tadi ya.